Fadhailul Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu syafa' itu memberi hak syafaat. Tapi syafi'nya Rasulullah itu punya fungsi yang berbeda dengan Quran. Jadi orang yang sudah kena azab atau seharusnya kena azab, niku saged disyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus syafaati Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena azab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabuna bi furu'is syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Jadi segamane kula wau tanglet Pak Makmur, yang mriki pun mulai kata ngapal Quran apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan ngapal Quran. Haram mboten? Nyadui ngapal Quran itu. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggu bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kalau mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat, di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, ini wonten tiyang niku fasik. Kudune niku digebuki mbek malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Terus jare mungkar nakir, tapi aku standar prosedur. Kon ngebuki wong fasik, jadi aku nuduki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kowe wani mbek aku. Saya ini kalamu. Kata mungkar nakir, yo ora wani wong ke kalamu. Singkat cerita, terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didhawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Maksudnya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Syafaat. Sebab niku surat Tabarok, niku ma'ruf diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taki sohibaha anil nar, taki sohibaha anil adab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus pulau kepengen niki sesuai tradisi keluarga pulau juga utamanya keluarga sarang. Itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahaman terserah jenengan. Sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Jadi ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Jadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ora iso bahasa Arab. Akhirnya anake wong Arab dituabuk ambek si bapake wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima darab tawaladi, kenapa kamu mukul anak saya?" Jawab wong Jawa ya, "Anakku diada tak ada." Lah niku wong Arab ya paham mandok-mandok, oh ya ya. Jadi anakku diada tak ada. Dia misalnya bahasa Arab tuh, anakku diada tak ada. Niku nggih paham. Terus bahasa itu kan napa nggih? Bisa diterjemahkan dengan apa? Isyarat. Mulane syurahul hadis niki cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari niku tahu mangkel memang Bukhari. Iku mangkel tenanan, mboten mangkel bebunan, mangkel tenan. Cukup ditakwil piye ora tok uteke. Imam Bukhari wa alim-alime wong, asahul kutub ba'da kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab. Masyhur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini. Babu sihhati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan itu hadisnya itu ruwete ra karuan. Ini masalah cerai. Kemudian Imam Bukhari nerangno qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nerangkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi asyahru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti berapa? 30. Wa hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti ada kemungkinan 29. Kayak saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh.
Lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai qiyam 2 kali. Pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Surahul Bukhari ini bingung. Ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyharuha kada wa kada. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, saya ulangi, Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarah untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asyarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka waqa'at tolak. Jadi ruwet tenang. Jadi babu sifati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja, kadang iktifa memberi apa? Isyarah. Dong gitu. Misalnya sampean ketemu kiai ngene iku tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu tidak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadatin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun. Bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda sing kabeh itu tadullu ala annahul wahid, semua menunjukkan Allah itu esa dan Allah itu maha apa? Kuasa. Cerita tentang surat Tabarak. Niki riwayat warwah Tirmidzi. Ya, dalam ilmu hadis Tirmidzi termasuk al-kutubus sittah. Jadi termasuk al-kutub al-mu'tabarah fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urutin Abi Dawud, paham ya? Tirmidzi, Nasa'i, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan muwatta di Aziz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum mata. Wa laysa ma'hu syai'un min kitabillah illa tabarak." Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarak. Terus buatan apal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup Tabarak niku cukup. Tapi nek 30 juz foto sing pas-pasan kayak repot. Ada kampanye surat Tabarak. Salam ngawudi fi khufrati atahul malaku. Syarat itu nerjang. Jadi syarat itu ekstrim. Mirip wasibaya sibu wasbah. Jadi melompat. Jadi sebelum Mungkar Nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan itu disebut fatarat, apa? Fatarat pakai sak, pakai alif. Fatarat langgan. Innaki min kitabillah wa ana akrahu musa ataki atau masa ataki. Wa innila amliku laki wala lagu wala li nafsi darra wala naf'a. Jadi kata Mungkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarak, kamu ini kalamu wasa tidak mungkin dong naboi kamu, mukulin kamu karena kamu ini kita buat. Jadi saya tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh naboi atau bal-balan orang hafal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat. Padahal orang kafir adakan sholat yang nggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terusakan ya. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Fatan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata'allamani wa ta'alani. Afatuhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak.
Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rontok goblok. Karena susah payah. Kadang kalau ya susah, kalau ini termasuk cerdas. Jadi ngapal orang kangelan. Jadi kalau kadang-kadang itu ya salah sampai sampean. Kalau syaratnya ngapal aku kudu napa? Kangelan. Itu ganjarannya luwih gede. Tapi pegel, ya mereka pegel. Jadi kalau sampai sampean kita nak masalah bab ini ganjarannya agak sampean. Kalau ngapal none napa? Kangelan. Tapi akhirnya aku, wong aku kasih lapal tenan sama kangelan tok rapal. Akhirnya kayak kulo. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhir ya, kasih lapal tamu kangelan tok. Kalau santri itu kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar. Moto hadis man salah katorikon yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tarikon ilal sing golek ilmu digampangno Gus warga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, jenengan wis gak golek wis entuk. Ribet ya. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk ndak masuk hadis itu. Kalau gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepura man fis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat hamalatul ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ana riwayat ya. Angger ana riwayat wa innal jahil mesti hadis maudhu. Lane kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi mboten krana sombong, wis percaya istighfar malaikat. Dadi kula mboten krana sombong. Terus wong untuk fasilitas ora dinggo kan eman. Dadi wis tak nikmatin. Paham ya terus. Nah tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena kitab harus menghormati orang apa? Alim. Maksud itu termasuk keramatnya para wali itu Imam Malik punya murid guru tauhid. Ini kok pas teng kuburan ditakoki merebuka, mana Nabi Ukai Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus'al, mosok wong ngene iki mbok takon. Ya akhirnya mboten sido, wis swarga. Terus ya gak kebayang kan guru tauhid takoki merebuka. Wong salat masbuk muafik wae roh pemenang sing bentuk. Jadi eling-eling ya, melane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu tidak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid sembah pangeran yang masjid, mesti pangeran itu kepen mlebu swarga. Terus mesti oh, pengen bojo ayu gak jaluk blonjo ngono. Wes trauma ning donya bojone saya jaluk blonjo ribet kan. Bidadari wis ayu ra jaluk blonjo gak cerewet. Mau kan suwen gak ono wedak wis ayu kan suwen kan. Jadi kepinginnya nang mlebu swarga nang wis. Lah rontok kriminale ngeten. Menang-menang wong ahli ibadah ku bosen subuh. Bosen subuh, bosen puasa. Dadi suwenang bayang swarga iku sampeyan ora ono subuh, ora ono poso. Jadi aslinya dia nganggep ibadah itu problem. Jadi wong ngalim-ngalim, wonten wong alim itu tawani ibu swarga takoke ten swarga wonten salat mboten Gus. Nah mboten enten salat mboten usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi apa. Terus benten perasaane wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang ya. Ini supaya sampean paling enggak misalnya alim lah, yus niru-niru wong alim, gaya-gayaan tok betul apa? Karena mantas sabah hati komen bahwa min. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara enggak juga saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok goblok ngono kira-kira gitu. Wong kok ngawure ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas.
Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan. Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan nih kayak pangeran. Cek perhitungan nih kalau mbek pangeran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok. Cung sujud. Wani piro jenengan Gusti. Ora ngajar, ambek pangeran ngomong. Lakuan kok ngomong. Jadi cerita wong alim. Nah sampean janggal berarti gak ngalim. Gampang kan berarti Quran yang sampean iskal berarti gak ngalim. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu." Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, jika ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Orang aku tahu ngaji Ihya, ya orang roh. Tahu ngaji kilatan, sampai ngantuk, kok khatamannya kapan? Mengfahamnya orang kok khataman. Kriminal yang tadi ribet. Jadi orang paham tapi takut apa? Khatamannya kapan? Mau nasi ngerang ngaji lah, takut khatamannya kapan terus teko boleh baru kayak apa? Itu biasanya orang jajanin lah tambah mereka ribet. Terus niki jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur. Kalau itu kalau mau hormat Pak Makmur, dia itu dari Mbak Zubair lah. Tapi bisa kita, baleni dolim. Bisa nulis dolim udah ping pindho. Nambah dolim. Di dolim tenan boten dolim. Dolim iku lho maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlam. Siapa yang didolim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Tanya tak apa loh hadis. Kalau mau lirian apa? Nanti sana itu siapa? Meskipun kalau ora kangelan tapi siapa? Tapi sobok saingi sing kangelan. Napa? Kangelan. Tapi menang kula mergo kangelan tok. Ora. Jadi waman adlamu, waman utai sapa iku adlamu luweh dolim, mimman dibanding wong abada kang nyembah sapa man ning ingsun di jannatin aw narin. Jannatin krana swarga aw narin utawa di neraka. Terus dawuh pangeran, laulam akhluk jannatan wala naron. Andai kan aku ya tetep pangeran tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andai kan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok njaluk opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nah ngomong aja. Terus pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu tidak bisa kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada enggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar? Yaitu surga. Itu deh, ngomong Allah ketok, itu kira-kira mau dekarun. Cung sujud ke aku, cung. Gusti wani piro, opae nopo. Kita orang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosa, tidak punya wirosa nabawiyah menyangkut fatona, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik timbang yang nggak abid. Nanti sampean GR. Koyo wong alim, wong abid sak ngisor. Kowe iku ya la abida wala alima wala. Cara fikih iku lawalah no. Jadi ning Sulam Taufik ana kelompok napa? Lawal. Abid ya ora, alim ya wis pokoke urip. Supaya urip. Tapi ya penting ibu napa-napa. Biar sampean wujud ya kersane Allah ora oleh dikedingi nggih. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti kemuliaan saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku sakniki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas.
Tapi yang gratis izin. Aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, gaji saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua arani putih kan ya waras kan. Terus pas ini arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini di kaum ya'qilun, di kaum yatafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya semua Nabi didhawuhi oleh Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pengiran itu jenis ya bukan waras. Berarti tidak kaumi ya ilun, tidak kaumi ya tafak. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan. Apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas. Karena tadi, ya Allah, jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq. Memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darane kertas putih mawon ana sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe izin. Ya duwe izin, duwe. Akhirnya ya terus ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Yaitu wirasa nabawiyah, yaitu wirasa fatonatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau mensetarakan Lata Uzza dengan Allah atau mensetarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya tidak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mangkel enggak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum kakifatikum anfusakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang enggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah, yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata Uzza Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal tidak ikut menciptakan. Itu fair enggak? Yang beli Innova itu kamu, sing diruangi Adol Tegal itu kamu, diruangi merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Suka pamit, nganggo saya naik mangkel enggak? Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, enggak mungkin Allah itu la syarikalah, enggak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarik. Jadi al-malik bisya mesti mutakhassisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Waduh al-khaliq lihadal alam mesti mutakhassisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya mau ancam neraka, keanut kualat, keanut neraka. Jadi itu siji yo tegas, nomor loro ya rapati iso ngaji. Jadi itu tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu. Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau nggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon ngubah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngecasno HP, kowe jadi buruh kan yo bingung kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu yang Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya sudah seperti itu.
Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu Tuhan kamu. Kalau Tuhan banyak nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa masalah rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul. Jadi kalau suwun lah. Tradisi-tradisi ngapalkan Quran nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita karena kita tidak pernah sempurna nama manusia tapi nggak boleh orang itu tidak hafal Quran jadi ada yang hafal lafadznya ada yang hafal maknanya ada yang hafal semangat hukumnya karena makna hafal itu umum tapi apapun itu kita harus ingat apa Quran itu melatih kecerdasan melatih apa kecerdasan ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, jenis rabakat soleh. Tapi kan izin. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo. Kebenaran yang menghunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantah. Siapa itu Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahharah. Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantah. Kayak tadi misalnya orang mencintai Allah untuk menyalurkan. Ya pertanyaannya tadi, alam raya ini yang bikin siapa Allah Ta'ala? Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan enggak fair. Yang beli Innova itu siapa saya? Pakai uang siapa saya? Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh kan? Aneh lah itu logika yang enggak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun yang ahli kitab infikat an aqidatihim al-khoti'ah atau al-musilah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa? Bayyinah tadi. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Hanya di antara orang melatih logika. Apa melatih apa? Logika. Hatta ta'tiyahumul bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Ya, jadi apal surat Tabarok logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan. Masa orang ngapal Quran itu bal-balan malaikat. Kemudian malaikat tidak tahu ngaji pekeh. Wa yahrumu ida'u ahlil Quran. Engko wacana tak beri nak panjen apa? Lah repotnya ngeten, hafid diwisuda dibeli bareng disadui malaikat. Diprotes, kok ini hafid dengan sadui? Wis tak tes dibeli lali kabeh. Lah iku hafid wisuda berarti buatan hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya tambah hilang ini. Kalau hafid wisuda ya sementing kogari yang ini panggung. Ya kadang ya hafal tenang, kadang ya orang macam. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu nggak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen terus nol. Fa in kunta fa'ilan daka pamkuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitab buka. Pamkuni min kitabik. Saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gambarnya cara surat Tabarok. Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah kan ada rontok kangelan bareng ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno ora usah kangelan. Pokoknya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya tidak balas jasa itu gimana? Kemana? Orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyafaat itu. Cara saya apa kata dunia kan enggak pantas lah kira-kira gitu.
Jadi refleksinya tuh harus betul. Inna fulanan amid ya min baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak fi jawfi ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau hafal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cek saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, famkuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus kata Allah, ala arokal ghadibta. Jadi berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah kita memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhati faqad wahabtuhu lak wa syafa'tu fihi. Ya sudah, kamu silakan mensafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatil Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil. Dia hafal surat Tabarok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi. Ketika Allah ingin dan faktanya memang la syarikalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngendikan apa? Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel. Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itulah syari. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Ya tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan maca la ilaha illallah ping sakmene pakete swarga, istighfar sakmene pakete swarga. Mbok kiai ini ra kula kalah saingan, nurut aku swarga. Hormat aku swarga. Ono sing bablasan salam tempel mbek aku swarga. Lho nak Kanjeng Nabi kampanye swarga pantes pancen kekasih pangeran. Cara aku nak kiai ketok yo cek padha mikir lah. Maksudnya ora usah kampanye ngono. Dadi ngene lho, sing hormat aku muga-muga sepuro pangeran tetep ada kata muga-mugane. Lah karena ya kan 50-50 foto. Dia maksudnya sing ngendikan ngono ben Rasulullah wae karena pantes lah jamin swarga. Jenengan iku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek. Oh dadi kiai orang sertifikasi kok. Ya ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.